Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita berbagai macam fasilitas kenikmatan. Allah masih memberikan kita nikmat dengan Islam, nikmat hidup di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini merupakan nikmat yang paling besar yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat orang yang kena gangguan jin. Ada ciri-ciri gangguan jin di tubuhnya, akan tapi dia enggan untuk minta ruqyah, enggan untuk datang kepada peruqyah. Untuk meruqyah sendiri dia tidak ada kemampuan dan tidak ada pengetahuan. Untuk minta tolong kepada orang lain dia takut, enggan, karena dia dengar dari para asatisnya, para ustadznya itu, kalau minta ruqyah itu tidak masuk surga 70.000 orang tanpa hisab. Bahkan ada yang mengatakan tidak masuk surga. Sehingga penyakitnya ini ditahankan berkelanjutan bertahun-tahun, sehingga mempengaruhi sifat dan fisik, mempengaruhi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gangguan jin di tubuh itu membuat manusia malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat perangai-perangai yang buruk, yang menjengkelkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Akan tapi dia enggan untuk datang. Ini merupakan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin hari ini. Maka pada kesempatan ini kita akan terangkan secara ringkas tentang ruqyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, An ibni Mas'udin sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, inna ruqa wa tamaima wa tiwalah sirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dari, aku telah mendengar, ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menuturkan, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah adalah syirik. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memahami hadis ini, karena Nabi di sini menyebutkan ruqyah. Ruqyah itu termasuk kesyirikan. Maka para ulama menerangkan ruqyah itu terbagi menjadi dua. Pertama, secara bahasa yang dikatakan ruqyah itu adalah doa atau jampi atau mantra. Jadi orang yang berdoa atau orang yang membaca jampi mantra itu dikatakan juga dia secara bahasa adalah meruqyah. Jadi orang yang diruqyah adalah orang yang dimantra atau didoakan. Sedangkan secara istilah, ruqyah itu adalah doa yang dibacakan oleh seseorang untuk mengobati penyakit atau menghilangkan gangguan jin serta sihir, atau untuk perlindungan dan sebagainya, dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dipahami maknanya selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Itu yang dikatakan ruqyah secara syar'i. Jadi ruqyah itu terbagi dua, satu ruqyah syirkiyah, ruqyah yang haram, itu para dukun yang melakukannya dengan jampi, dengan baca mantra. Yang kedua ruqyah syar'i, yaitu yang tadi dengan membacakan ayat-ayat Quran, dengan membacakan hadis-hadis Nabi, atau doa-doa yang telah
jelas makna dan artinya dengan jelas, dapat dipahami dengan jelas. Maka Nabi kita SAW mengatakan dari Ibnu Mas'ud tadi, inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Jadi dalam hadis ini ada kisahnya, yaitu disebut dengan ashabul urud. Sebab hadis itu turun. Di sini diceritakan kisah lafaz Abu Daud dari Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya Abdullah melihat benang di leherku. Lalu ia berkata, apa ini? Aku menjawab, benang untuk meruqyahku. Zainab berkata, lalu Abdullah mengambilnya, kemudian memotong-motongnya. Lalu ia berkata, kamu semua wahai keluarga Abdullah, sungguh tidak butuh kepada syirik. Jadi memakai benang digantungkan di leher atau digantungkan di tangan, itu termasuk perbuatan yang syirik. Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Maka aku bertanya, waktu itu mataku berair, dan aku berobat kepada pulan orang Yahudi. Jika ia meruqyahku, maka aku merasa enak. Maka Abdullah berkata, itu hanyalah perbuatan setan. Setan itu merangsangnya dengan tangannya, karenanya jika ia meruqyah, ia menahannya dari rasa salah, rasa sakit. Akan tapi cukuplah kamu mengucapkan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengar penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada badan kita terasa sakit, ada gangguan yang tidak nyaman, ini ingat apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Maka dia katakan, apa katanya? Ajhibil ba'sa waspi wa anta sapi. La sifa'a illa sifa'uka, sifa'an la yughadiru saqama. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Maka ini yang dikatakan Nabi, kalau kita menghilangkan rasa sakit, ada gangguan di tubuh kita, yang artinya ajahibil ba'sa, hilangkanlah penyakit wahai Tuhan manusia, wahai Rabb manusia. Karena yang menghilangkan penyakit itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan ruqyah itu sendiri, bukan. Yang menghilangkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan ayat-ayat Quran dan berdoa kepadanya agar penyakit yang ada di tubuh kita itu menjadi hilang dan sembuh. Anta safi, dan sembuhkanlah ya Allah. Jadi kesembuhan itu dari Allah. La sifa ila sifauka, engkau adalah zat penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan engkau. Jadi kalau Allah belum beri kesembuhan kepada seorang hamba, kemanapun kita berobat, apapun yang kita lakukan itu tidak akan sembuh. Maka kita minta, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal soleh, ketaatan kepada Allah dengan meminta kesembuhan, menghilangkan penyakit yang ada di tubuh kita sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La yughadir saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Ini diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah dengan membacakan ayat-ayat Quran, ruqyah dengan membacakan doa-doa yang diajarkan Nabi, itu diperbolehkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diterangkan, ar-ruqa hiya allati tusammal azaima. Sesungguhnya ruqyah itu seperti yang dikatakan penulis dalam kitab Fathul Majid, yaitu yang disebut pula dengan azimah. Ini diizinkan, khassa minhu dalilu ma khalasa min syirk. Jadi ini diizinkan selama tidak mengandung syirik. Jadi ruqyah itu boleh selama tidak ada kesyirikan. Jadi orang-orang yang meruqyah itu orang yang bagus tauhidnya, yang paham tentang perbedaan syirik dan tauhid. Rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aidin lil hummah.
Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan keringanan dalam ruqyah ini untuk mengobati ain. Ain itu pandangan-pandangan dari mata yang jahat yang membuat orang jadi sakit dan sengatan-sengatan binatang berbisa. Jadi ruqyah itu diperbolehkan. Minta ruqyah juga boleh, silakanlah. Kalau enggak kita minta, siapa yang mau ruqyah datang kepada kita? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat seluruh penyakit orang-orang yang sakit, yang diganggu jin, dengan dia ruqyah mandiri atau minta tolong orang-orang yang meruqyah, dimudahkan kesembuhannya, diberikan kelapangan bagi penyakit itu untuk keluar dari tubuhnya dengan semudah-mudahnya. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.